Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa DMS TV. Anda kembali bertemu bersama kami, program Talkshow Inspirasi Kita. Program yang membahas topik-topik tokoh-tokoh atau lembaga yang bisa menginspirasi kita untuk melakukan sesuatu sesuai dengan bidang masing-masing. Dan di studio kami saat ini sudah hadir salah seorang tokoh pemuda yang ini kalau berbicara profesinya terbilang unik karena ini terkait dengan politik. Nah, sebagaimana yang kita sebagian besar kita pahami, politik itu bukanlah pilihan profesi untuk sebagian banyak orang, terutama pemuda, karena sebagaimana yang kita pahami bersama, untuk menjadi seorang politikus itu dibutuhkan bukan hanya sekedar mental yang kuat, tetapi juga dibutuhkan keahlian seni untuk memanage diri sendiri dan memanage kelompok atau orang lain. Tapi berbeda dengan pandangan kita secara umum, tokoh yang satu ini justru memilih politik sebagai jalan hidupnya. Di usianya yang belia, 27 tahun, ia kemudian menceburkan diri secara total ke dunia politik, bahkan menakodai atau menjadi ketua salah satu partai politik besar sebagai ketua Dewan Pimpinan Cabang di Kota Sebul Salam. Dan kami langsung sapa saja ini kepada Saudara Anggi Saputra. Assalamualaikum, Anggi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Anggi bisa diceritakan dulu nih latar belakang pendidikan Anggi, kemudian sejarah kenapa Anggi kemudian memilih menjadi seorang politikus sampai kemudian hari ini menjadi ketua dari Dewan Pimpinan Cabang partai politik yang sekarang Anggi pimpin. Silakan Anggi. Ya, baik. Jadi nama saya Anggi Saputra. Saya anak kedua dari 4 bersaudara. Saya sekolah itu pendidikan saya itu SD, SMP, dan SMA itu ada di Sebul Salam. Kuliah saya di USU, Universitas Sumatera Utara Medan. Terus pindah ke Universitas Setiabudi Mandiri. Kemudian saya kembali lagi ke Sebul Salam, ikut partai politik. Pertama kita nggak langsung ke atas dulu, terus kita jadi ketua BSPN dulu. Itu adalah salah satu sayap di partai PDI Perjuangan. Kemudian menjadi ketua BMI, Banteng Muda Indonesia. Kemudian menjadi sekretaris. Alhamdulillah pada tanggal 1 Agustus 2019 saya dipercaya untuk menjadi ketua DPC PDI Perjuangan Kota Sebul Salam. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Itu prosesnya bagaimana Anggi? Apa yang kemudian membuat Anggi tertarik menjadi seorang politikus? Karena kalau kita tanya ke banyak pemuda hari ini, menjadi seorang politikus untuk mereka bukanlah pilihan profesi. Tapi kenapa Anggi kemudian memilih menjadi seorang politikus, bahkan saat ini mengemban tugas sebagai seorang ketua DPC? Ya, ketertarikan saya di dunia politik itu terbilang sudah cukup lama ya. Tapi karena keterbatasan sewaktu masih sekolah, jadi tidak. Sebenarnya saya sewaktu SMA saya sudah tertarik di politik, cuman karena tidak boleh, karena dulu ayah saya juga di partai politik yang sama, jabatannya juga ketua. Jadi saya ikut-ikut, saya masih melihat-lihat bagaimana orang tua saya bermain politik, bagaimana dia kehidupan di partai politik. Saya tertarik. Seperti pepatah, buah itu tidak jauh dari pohonnya, seperti itulah kurang lebih. Jadi keren sih saya rasa kalau untuk anak muda itu berpolitik gitu, nggak ada salahnya juga. Dan kenapa pemuda harus berpolitik kalau dari sisi pandangan seorang Anggi Saputra? Karena pemuda itu adalah generasi muda yang bakal meneruskan orang-orang tua yang berpolitik, kebanyakan orang tua yang berpolitik di Indonesia ini pada umumnya, di Sebul Salam pada terkhususnya. Jadi kita itu harus mengemban amanah itu untuk terjun ke dunia politik. Jangan sampai alergi untuk bermain politik. Karena politik itu
ya seru menurut saya. Seru ya. Ya. Anggi terjun ke dunia politik terbilang belia. Ia menjadi seorang ketua DPC di usia yang 27 tahun saat itu. Dan seperti yang kita tahu, kita butuh kematangan emosional untuk menjadi seorang politikus. Bagaimana Anggi kemudian menyiasati ini? Biasanya kita kalau pemuda itu masih menggelegak darah, kontrol emosi masih masih labil. Tapi kemudian Anggi malah menerima amanah sebesar itu, apalagi partainya Anggi ini salah satu partai besar dan yang termasuk tertua di Indonesia. Ya, kalau saya pernah mengutip kata-kata dari Sekjen Pusat ya, Pak Hasto Kristianto, dia pernah mengatakan begini, berpolitik itu adalah soal hati. Jadi saya berpikir, kalau kita berpolitik itu memang harus hati kita bersih, jangan ego. Kita harus bisa mengesampingkan urusan A, urusan B, urusan C. Nah, jadi untuk anak-anak muda, kalau memang dia belum matang berpikir, kalau istilah kerennya sekarang, kalau masih baper, lebih baik tidak usah dulu. Karena itu bakal menghambat karir dia nantinya. Nah, kalau sudah bisa dia itu menyampingkan masalah ini, masalah itu, baru dia itu dikatakan keren di dunia politik. Karena politik itu ya bisa kita lihat, nggak selalu mulus juga. Kadang kita jatuh, kadang kita ditikung, disikut. Strategi itu harus memang betul-betul matang. Dan kita memang berpikir itu secara rasional juga. Sebagai seorang politikus, Anggi tentu saja sudah mengalami hal-hal itu ya, asam garamnya permainan politik. Nah, tapi bagi kami dan sebagian besar pemuda ini, hanya sekedar mendengar cerita saja tuh. Ada yang kemudian disebut ditikung, ada peribahasa politik itu dinamis, ada bahasa politik itu hari ini kawan, besok bisa jadi lawan. Itu bagaimana Anggi menanggapi hal-hal seperti ini? Karena kan tidak mudah juga kalau seperti saya orang awam politik ini kemudian bisa hari ini membenci, besok berangkulan, itu kan bukan hal yang mudah. Itu kalau dari seorang Anggi Saputra, bagaimana menyiasati itu di diri Anggi sehingga Anggi bisa menjadi seorang politikus kawakan seperti hari ini. Iya. Kembali lagi saya katakan untuk tidak baper. Dikala ada seorang yang mengkritik kebijakan kita tidak harus baper. Tapi kalau dia mengkritik kehidupan pribadi kita, nah itu dia berarti tidak orang politik. Saya seperti itu aja menyiasatinya. Kalau dia masih mengkritik konteksnya di dalam politik, di konteksnya dalam berorganisasi, berpartai, itu saya terima sebagai masukan untuk memperbaiki diri. Tapi kalau sudah lain arahnya, itu lain cerita. Itu bisa arahnya berbeda dan efeknya juga berbeda. Pernah nggak nih selama berkarir sebagai politikus ini melakukan atau membuat kebijakan yang tidak sesuai dengan hati nurani Anggi, tapi itu demi kebaikan partai politik atau demi kebaikan orang banyak, itu pernah nggak terjadi itu seperti itu? Sering terjadi itu. Kalau untuk masyarakat umum, untuk masyarakat, kita sering mengambil keputusan itu yang terkadang dia kontroversial, tapi kita tetap mengambil itu dan itu juga perintah dari atasan, karena juga mereka juga sudah mempertimbangkan baik buruknya. Jadi terkadang perintah di atas itu tidak terlalu cocok untuk di daerah kita, tapi mau nggak mau harus kita laksanakan. Jadi itu sih yang agak dilemanya sedikit kalau di dalam partai politik ini. Itu kemudian apa yang dipilih? Kebijakan yang dari atasan atau suara hati yang gitu ketika menghadapi hal-hal seperti itu? Terkadang kita balik lagi ke hati ya, kita bertanya sama diri sendiri, apakah ini sudah pantas? Terakhir, jadi kita berpikir lagi, oh mungkin orang yang di atas itu juga sudah mempertimbangkan matang-matang, ini juga demi kebaikan rakyat. Jadi kita ikut saja gitu. Sudah beberapa tahun terakhir Anggi menakodai
partai politik di Kota Simsalam ini sebagai ketua DPC. Tentu saja ada banyak kisah dan cerita yang menarik yang mungkin dia bisa bagi ke kita. Tapi itu nanti di segmen kedua. Jadi pemirsa DNS TV, Anda tetap terus berada di sini. Kami akan segera kembali.